Saudara-saudara, selamat jumpa kembali di Renungan Harian Toraja edisi 12 Oktober 2021. Kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 39 ayat 1 sampai ayat 14. Mazmur 39 ayat 1 sampai ayat 14. Sebelumnya, mari kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus sehingga kita boleh memperoleh makna dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, kami boleh dipertemukan kembali di dalam renungan harian Toraja pada saat ini. Bapa, kami akan membaca dan akan merenungkan bagian firman Tuhan. Ya Roh Kudus, buka hati kami sehingga kami dapat memperoleh pengertian atas firman-Mu ini. Ampunkan salah dosa kami Bapa, dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 39 ayat 1 sampai ayat 14. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegal. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpah padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandangan-Mu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi.
Amin firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman ini di dalam Renungan Harian Toraja dengan tema Tolonglah Aku. Tundui nak. Saudara-saudara, ungkapan tolong seringkali kita dengarkan, bahkan ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu saat orang lain kesulitan atau kita yang mengalami kesulitan. Ungkapan tersebut diungkapkan dengan maksud agar orang lain dapat membantu serta menolong kita. Hal tersebut karena kita sendiri tidak bisa melakukan atau melaluinya, sehingga kita berkata, "Tolonglah aku." Demikian pula yang dilakukan oleh Daud saat mengalami kesulitan. Hal tersebut karena musuh-musuh sementara mengintai mereka, bahkan kesedihan karena ditinggal oleh salah seorang sahabatnya. Daud menjadi gundah, sedih, dan bingung bagaimana mengatasi pergumulan tersebut. Daud mencoba untuk diam dan menenangkan diri sendiri dengan harapan akan memperoleh ketenangan dan jalan keluar. Tetapi pergumulan itu tetap tidak bisa dilalui dan hatinya tetap bergumul. Akhirnya Daud kembali sadar bahwa dirinya tidak dapat menyelesaikan dan melewati pergumulan itu seorang diri. Ia membutuhkan pertolongan dari pihak yang dapat menolongnya. Karena itulah Daud berseru minta tolong kepada Allah yang Maha Kasih. Ia percaya bahwa jika ia datang pada tahta kasih karunia Allah, maka Daud akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Demikian pula dengan kita, semua saat menghadapi pergumulan dan persoalan kehidupan, kita tidak akan mampu melewatinya sendirian. Mengandalkan diri hanyalah kesia-siaan karena kita tidak akan mampu. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong. Karena itu di dalam menjalani seluruh kehidupan dengan berbagai masalah dan pergumulan hidup, kita senantiasa berseru meminta tolong kepada Tuhan. Percayalah, Dia pasti mendengar dan menolong kita. Amin. Mari kita sekali datang di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Bapa di surga, sungguh kami menyadari kami adalah ciptaan-Mu yang sungguh mulia namun memiliki keterbatasan. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kasih, sepatutnya lah kami datang meminta pertolongan-Mu di dalam berbagai keadaan kami. Firman-Mu saat ini ya Bapa mengajari kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup menolong dan memberikan solusi kepada kami anak-anak-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kami mohon kepadamu melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa memberikan kepada kami tuntunan untuk senantiasa datang kepadamu di dalam berbagai pergumulan hidup kami, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami. Bapa di surga, tolonglah anak-anak-Mu, mampukanlah kami semua, mampukan anak-anak-Mu untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepada Bapa, Engkau yang akan menolong hidup kami. Amin. Demikian Renungan Harian Toraja pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama-sama senantiasa menuntun kita sehingga kita selalu datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat selalu.